dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Abram dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Damai berbicara tentang hati kita dan sejahtera di sekitar kita. Ya, saya harus berterima kasih kepada pendeta dan juga rekan-rekan pendeta di sini dan semua majelis jemaat yang ada, bahkan jemaat Immanuel OIBSA Immanuel SOE, karena berikan kesempatan kepada saya untuk beribadah bersama-sama dan berbagi firman Tuhan pada saat ini. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Setuju kok? Tapi kenapa makin kenal makin menyesal? Coba itu hari bejang dengan dia, coba bejang nikah dengan dia, coba orang lain saja. Jadi tak kenal maka tak sayang itu jangan terlalu percaya. Orang Kupang bilang piring dan sendok suka batoki gitu ya. Jadi makin dekat itu pasti batokinya makin kencang. Justru ketika kita jauh kita tidak saling batoki. Kalau batoki artinya kita sedang dekat ya. Saya pernah dengar seorang pendeta bilang begini, mereka yang belum menikah itu ingin cepat-cepat sekali menikah, tidak tahan untuk tidak menikah, harus segera menikah. Tapi justru mereka yang sudah menikah ingin cepat-cepat bercerai. Ada di sini kok yang begitu kok? Semoga tidak ada. Karena itu nasihat bagi para jomblo, para single. Kata orang jomblo itu pilihan, single itu kutukan. Ya, tapi jangan percaya itu kata orang. Ya. Bagi yang jomblo-jomblo yang single-single sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup, saya berbagi tips ini. Ya, ini tips bukan trik ya, ke trik itu tipuan. Ini tips. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Boleh diulangi yang jomblo-jomblo 1, 2, 3. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Berpacaranlah secukupnya. Ulangi 1, 2, 3. Berpacaranlah secukupnya. Dan menikahlah selama-lamanya. 1, 2, 3. Menikahlah selama-lamanya. Mari kita ulangi dari pertama. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Berpacaranlah secukupnya. Dan menikahlah selama-lamanya. Amin. Jadi bertemanlah sebanyak-banyaknya. Jangan mau menikah tiap hari kerja di kamar online terus, nanti menikah dengan itu HP. Ya. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Kenallah begitu banyak orang. Saya driver polo, tadi mungkin sudah disebutkan. Saya
Kira-kira kalau lihat nih, banyak orang lihat saya punya muka, mereka tidak percaya kalau saya orang Rote. Ya, saya asli Rote, tapi lahir di Kupang, besar di Kupang. Saya orang kampung, ya, karena tinggal di Kuan Nino. Katanya Kuan itu kampung, Nino itu bersih. Katanya begitu. Saya orang Kuan Nino, berjemaat di Gimit, jemaat Kuan Nino Kupang. Bersyukur pada Tuhan, di sana saya dipercayakan sebagai presbiter, sebagai seorang pengajar, dan merenungkan bagian ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, memenuhi panggilan untuk menjadi berkat. Mungkin ada yang pernah dengar pernyataan ini, statement ini. Mungkin bagi dunia kamu hanya seseorang, tetapi bagi seseorang mungkin kamu adalah dunianya. Amin. Ya, jangan terlalu merasa inferiority, rendah diri, kayaknya saya tidak berguna dalam hidup ini. Saya orang yang paling sial di dunia ini. Jangan percaya itu tipuan iblis kepada kita semua. Minimal bagi satu orang, kita menjadi berkat bagi dia. Mungkin dia tidak pernah bilang ke kita, mungkin dia tidak pernah menyatakan terima kasih ke kita, tapi percayalah, minimal di dalam hidup ini ada satu orang yang memperhatikan kita, mencontohi cara hidup kita, karena itu hiduplah secara bijaksana. Mungkin bagi dunia kamu hanya seseorang, kamu tidak ada artinya, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi percayalah, bagi satu orang, kamu adalah dunianya. Kamu dinanti-nantikan, kamu ditunggu-tunggu untuk bisa berbagi berkat. Seorang penulis buku Kristen yang terkenal, dia pernah bercerita tentang hal ini. Dia mengambil kisah dari cerita Tuhan Yesus tentang fungsi garam. Kita lihat ya, sebelum ada freezer, cool box dan sebagainya, bahkan mungkin sampai sekarang orang masih kalau menangkap ikan begitu ya digarami, atau kita beli daging lalu kita awetkan dengan garam. Bapak Mama Saudara percaya tidak bahwa ikan atau daging yang kita makan itu sudah membusuk? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ikan yang kita makan itu ikan hidup atau ikan mati? Pasti sudah mati. Kalau kita gigit ikan hidup, dia gigit balas gigit kita, gitu ya. Daging yang kita makan itu mungkin sudah dipotong kemarin, 2 hari lalu, bulan lalu, minggu lalu mungkin kita makan. Tapi kenapa kita tidak sakit? Padahal pembusukan itu terjadi ketika kematian terjadi. Setuju? Pembusukan akan terjadi. Ikan mati, pembusukan, proses pembusukan terjadi. Daging sapi, daging babi semua, ketika binatang itu dipotong, mati, pembusukan terjadi. Tapi kenapa kita makan, kita tetap sehat? Kita tidak membusuk. Itulah fungsi dari garam. Ketika garam itu diambil, maka pembusukan benar-benar tidak pantas dinikmati. Dunia ini sudah dihancurkan oleh dosa. Dunia ini sudah rusak oleh kejahatan. Di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan ini, kita sulit menerima hal-hal yang baik. Coba hal yang baik itu diambil, maka hancurlah dunia ini. Jadi jangan berharap orang di sekitar kita itu, bukan jangan berharap ya, salah juga kalau bilang jangan berharap. Jangan terlalu bermimpi orang di sekitar kita itu akan selalu menyenangkan kita. Siap-siaplah menghadapi kencekelan di sekitar kita. Satu, percayakah bahwa kita semua ini orang berdosa? Amin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Setuju? Kalau satu orang berdosa menikah dengan satu orang berdosa, tinggal bersama-sama, apakah ada senyuman setiap hari? Ini hari dia senyum, besok dia cemberut, apalagi tanggal tua. Makanya ada orang periksa tensi darah di dokter, di perawat, dia makan biasa-biasa, tapi darah tinggi. Kenapa? Karena dompet kosong. Apalagi mama-mama dong. Baru mama dompet kosong, bapak dompet kosong, bapak keluyuran setiap hari. Mama tensi naik. Lalu bapak datang, bapak bilang, lu sudah tahu beta ini kepala keluarga. Iya, bapak kepala keluarga, tapi beta ini leher keluarga. Bapak mau geleng kepala gimana kalau leher kaku? Ada yang pernah bangun tidur leher sampai bisa bergerak? Tapi itu bukan firman Tuhan, itu firman dari mama, firman dari istri. Firman Tuhan katakan suami itu kepala, betul ya, mewakili Yesus Kristus, kepala jemaat. Dan istri adalah jemaat. Kita adalah garam dunia, kata Tuhan Yesus. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Firman Tuhan selalu mengukurnya dengan begini. Ada satu tulisan dari Rasul Paulus dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Tuhan selalu lihat dari bergunanya. Yesus pernah cerita begini, ada orang yang punya kebun
kebun anggur dan di tengah-tengahnya ada pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah. Lalu apa perkataan dari tuan pemilik kebun itu? Dia bilang, untuk apa pohon ini hidup di sini dengan tidak berguna? Tebang saja dia. Yesus katakan, garam itu memang baik, tapi kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekarang pertanyaan, Bapak, Mama, Saudara, kita semua hidup berguna atau tidak? Kalau orang bilang ke kita begini, lu ini tidak tahu diri, kita jengkel atau tidak? Lu ini tidak tahu adat, jengkel atau tidak? Mana yang lebih jengkel? Orang bilang kita tidak tahu diri atau lu hidup ini ada gunanya? Mana yang lebih jengkel? Lu hidup ada guna, lebih lu mati di mana kau? Itulah kata istri Ayub kepada Ayub. Lu saudara guna lain. Sakit, penyakit, istri, anak-anak semua meninggal, harta semua habis, lu tidak ada guna. Lebih lu kutuk Tuhanmu dan matilah sudah. Hati-hati kalau hidup kita tidak ada lagi gunanya. Tuhan mengukur kita dari kegunaan hidup ini. Karena itu ketika Tuhan menjadikan kita, Dia memperlengkapi kita dengan potensi dan talenta. Kita selalu punya ada talenta dalam hidup kita. Karena itu minimal bagi satu orang kita adalah dunianya. Karena kita punya potensi, punya talenta. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita tadi baca dari Kejadian 12, tapi saya mau ajak sedikit kita mundur dari pasal 1 sampai pasal 11. Di situ Allah mulai memberitakan kepada kita semua tentang dari mana segala sesuatu ini terjadi. Bagaimana dunia diciptakan, langit dan bumi diciptakan, dan segala isinya, bahkan manusia diciptakan. Lalu Allah mulai bercerita, dari satu orang yang berdosa, satu manusia diciptakan, manusia menjadi keluarga, lalu mulai datang bangsa-bangsa. Dan satu orang itu berdosa, seluruh dunia jadi ikut berdosa. Hanya gara-gara satu orang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata begini, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa, semua manusia telah berbuat dosa. Kalau saya lebih setuju terjemahan mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Bukan telah berbuat dosa, telah berdosa. Kalau saya tanya Bapak Mama di sini, Bapak Mama punya anak itu mencuri makanya dia berdosa, atau karena memang dia berdosa makanya dia mencuri? Tapi pencuri makanya dia berbuat dosa, atau karena dia berdosa makanya dia pergi pencuri? Makanya orang tua sering bilang begini, beta soal pernah ajar dia begini, mah, atau kenapa dia bisa begini? Ya karena memang dia berdosa. Kita semua berdosa, tapi itu bukan untuk pembenaran diri lalu mari kita ramai-ramai bikin dosa, bukan. Kita semua telah berdosa. Makanya kalau jalan ketemu orang jahat itu jangan heran. Setuju? Heran kalau begini, tadi pagi Bapak Mama bangun, ada lihat cermin kok tidak? Ada lihat cermin kok tidak? Apalagi Mama pasti lihat cermin. Bapak kalau lihat cermin, Mama mulai dia suka napa kalau lihat kaca terus. Waktu kita lihat cermin, bangun pagi dan lihat cermin, kita harus bilang begini, Tuhan, terima kasih. Karena masih ada satu orang berdosa yang Tuhan biarkan hidup di hari ini. Tolong saya supaya hari ini saya berguna. Kita harus sadar betul, kita orang berdosa yang masih diberikan Tuhan anugerah untuk hidup. Di dalam pasal 12 yang tadi kita baca, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di situ Allah mulai memberitakan tentang kabar keselamatan. Allah meneguhkan kabar keselamatan. Dia teguhkan kembali setelah dia ucapkan pertama kali dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam dunia teologi disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu pertama, evangelium itu kabar baik. Kabar baik yang pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberitakan kabar baik. Allah berinisiatif, Allah berencana lebih dulu untuk selamatkan manusia. Dia katakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, dia bicara kepada ular, dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Allah memberitakan kabar baik. Dan ketika dia memanggil Abraham, dia teguhkan kembali itu. Olehmu, oleh keturunanmu, segala bangsa akan diberkati. Allah bicara bukan keturunan-keturunanmu. Allah berbicara tentang keturunanmu, berarti satu. Siapa dia?
Kalau dari kronologi, dari sejarah, dari riwayat hidup Abraham kita tahu itu Ishak, anak yang dijanjikan. Tapi sebenarnya bukan Ishak. Ishak adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dia sedang berbicara tentang keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau kita lihat dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1, muncul pertama kali adalah Yesus adalah anak Abraham. Oleh keturunanmu. Ishak adalah tipologi, adalah satu model untuk menggambarkan tentang Yesus Kristus. Makanya ada cerita Abraham mempersembahkan Ishak. Anak tunggalmu itu. Kalau dalam bahasa Ibrani, tunggal itu ada dua kata. Yang satu namanya Ehad, yang satu namanya Yahid. Dari kata Ehad itu kita mengenal kata Esa. Berarti satu artinya dari beberapa menjadi satu. Dari sini kita bisa memahami Allah kita Allah Tritunggal. Allah yang Esa tetapi tiga pribadi. Una personae, una substantia, tres personae. Satu substansi Allah, tiga person, tiga pribadi. Esa dan Yahid. Ketika Allah bicara kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, Allah tidak katakan anakmu yang ehad, tapi dikatakan anakmu yang Yahid, satu-satunya persembahkan untuk aku. Makanya kalau kita baca cerita ini, kita bisa pahami kalau kita baca di Galatia. Waktu Paulus menjelaskan tentang siapa itu Ishak, siapa itu Ismail, siapa itu Hagar, siapa itu Sarah. Kita bisa baca, Bapak pulang bisa baca untuk lebih memahami tentang keturunan Abraham itu. Jadi Allah merencanakan suatu kabar keselamatan melalui Abraham. Suatu kabar keselamatan yang membawa berkat. Di luar keselamatan tidak ada berkat. Amin. Di luar keselamatan hanya ada kutuk. Di dalam keselamatanlah kita menikmati berkat, suatu berkat yang tidak terikat oleh situasi di sekitar kita. Berkat yang Allah berikan tidak tergantung kepada apapun yang terjadi di sekitar kita. Di dalam terjemahan yang lain itu disebut divine blessing. Berkat yang ilahi. Bukan berkat yang hati-hati dengan kita sebut berkat. Bapak Mama kalau ingat cerita, ya, saya mau sampaikan ini kepada teman-teman, adik-adik, saudara yang sedang mencari kerja, yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Banyak orang berpikir bahwa kalau dapat kerja itu berkat. Hati-hati, tidak selalu demikian. Di dalam cerita bangsa Israel di tanah Mesir di Firaun, kita bisa pahami itu. Waktu Musa bilang kepada Firaun, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Lalu Firaun marah. Apa yang Firaun lakukan ketika dia marah? Supaya orang ini jangan pikir soal beribadah, tambahkanlah pekerjaan kepada mereka. Kasih pekerjaan yang terlalu berat supaya mereka jangan pikir soal ibadah. Dulu ada satu anak pemuda yang belum mendapat kerja, dia tiap hari ibadat, berdoa, rajin pelayanan supaya dia bisa suap dengan Tuhan. Tuhan ingat besok rajin-rajin tolong berkati beta. Ketika Tuhan entah cara bagaimana dia bisa dapat pekerjaan, lalu dia mulai lupa dengan Tuhan. Ajak ibadat tidak ada waktu lagi. Mau ibadat rayon, kok ibadat rumah tangga, kok ibadat di gereja, kebaktian hari Minggu, kok doa pribadi pun tidak ada waktu lagi. Ketika diajak dia bilang minta maaf, beta terlalu sibuk, ada banyak kerja. Jangan marah, nanti kapan-kapan kau datang. Satu kali lalu pemuda ini sakit dan dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia berhadapan dengan Tuhan. Lalu ketika nama-nama dibacakan, dia punya nama tidak ada. Lalu dia tersinggung dan dia marah dengan Tuhan. Bilang, Tuhan lupa dengan beta kok. Tuhan bilang, lu siapa ya? Dia mulai jelaskan, Tuhan beta kan yang begini, pelayanan di sini semua beta pergi. Tuhan bilang, oh iya, beta ingat lu. Betul. Tapi kenapa nama sana ada? Tuhan bilang, jangan marah. Waktu itu beta semua tulis lu nama begini, tiba-tiba ada yang panggil beta. Jadi beta senjata ditulis, beta tolong dia. Lalu beta datang lagi, pas beta tulis ada yang panggil lagi, beta pergi jangan marah. Sudah ada waktu untuk lu. Bagaimana kalau itu terjadi dengan kita? Tidak ada waktu untuk kamu. Ya, sama dengan kita bilang Tuhan jangan marah, sudah ada waktu. Kapan-kapan kok. Pas beta lagi santai-santai naneo, beta datang beribadah. Nah ini bukan ancaman, tapi sedikit lagi sudah pemilihan presbiter. Biasanya kita punya banyak alasan. Bergumullah dengan Tuhan. Pekerjaan mana yang benar?
kalau pekerjaan itu satu menjauhkan kamu dari Tuhan, berarti bisa jadi itu bukan dari Tuhan. Kalau pekerjaan itu membuat kamu makin mencintai dunia ini dan bukan mencintai Tuhan, hati-hati, itu bukan dari Tuhan. Kalau pekerjaan itu membuat kamu tidak ada waktu dengan Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Seperti Firaun memberikan banyak pekerjaan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan pikir ibadah kepada Tuhan. Jadi cara iblis menjauhkan kita dari ibadah adalah bikin kita sibuk. Akhirnya kita punya doa, kalau sebelum ada pekerjaan kita punya doa itu penuh pergumulan dengan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kasih-Nya, akhirnya berubah menjadi doa laporan. Tuhan, sudah pagi, terima kasih, selesai, saya mau kerja. Tuhan, ingat ini hari gue mau berdoa, mau terlalu capek ini malam, gue terlalu sibuk melayani. Tuhan tahu gue mau tidur, tolong jaga. Akhirnya pelayanan itu menjadi Tuhan dan bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta, kamu terlalu sibuk melayani. Kamu khawatir dengan banyak hal. Hanya satu yang perlu, duduk di kaki saya seperti Maria. Dengarkan apa yang saya lakukan. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, pelayanan yang benar atau pelayanan adalah mendengar suara Tuhan dan lakukan. Itu pelayanan di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang bilang begini, Bapak dong berdoa sah, ibadat sah, nanti kerja berpestau kebedakan. Jadi doa dia tidak mau. Itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Tanpa mendengar suara Tuhan dan kerja itu kejahatan. Saya kasih contoh begini, Bapak Mama punya pembantu di rumah. Kita tidak pernah kasih tahu dia untuk buat apa-apa, lalu dia kerja. Dia bikin rusak atau bikin baik? Dia akan bikin rusak itu rumah. Karena bekerja tanpa instruksi, tanpa petunjuk. Dari mana kita tahu itu pelayanan berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab yang adalah modulnya Allah, buku petunjuknya Allah, juknisnya Allah, itu ada di Alkitab. Akhirnya pelayanan itu menjadi Tuhan bagi kita, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam hal pelayanan saya mau katakan ada dua hal yang penting, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 1 sampai 23, orang-orang itu datang protes dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Kami sembuhkan orang sakit demi namamu. Apa kata Tuhan? Aku tidak kenal engkau. Pergilah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Bukankah melayani, bukankah sembuhkan orang sakit, bukankah beritakan Injil, usir setan, itu pekerjaan yang benar? Itu pelayanan? Iya. Itu melayani pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan itu yang Tuhan kerjakan. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan tidak sama dengan melayani Tuhan. Saya mau kasih contoh begini, bernyanyi tentang Tuhan itu berbeda dengan bernyanyi kepada Tuhan. Amin. Bernyanyi tentang Tuhan, misalnya ini orang di sini tiap hari Minggu, ini bukan ada di PPA ya, jangan tersinggung. Yang menyanyi-menyanyi, yang melayani-melayani, mereka omong tentang Tuhan tetapi hidupnya tidak benar. Jadi jemaat dengar, jemaat bilang begini, Bapak pun suara bagus, menyanyi bagus, tapi beta tahu Bapak pun hidup. Bapak punya pujian tidak jadi berkat bagi beta. Itulah sama dengan ketika Yesus bilang kepada murid-muridnya, orang Farisi dan ahli Taurat sudah duduk di kursi Musa. Kursi Musa adalah kursi pengajaran. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan ikut apa yang mereka lakukan. Itulah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak melayani Tuhan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, kita tidak akan kenal Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya satu saat saya punya pembantu. Setiap pagi, jam 5 pagi saya sudah keluar rumah karena urusan pekerjaan, pembantu saya masih tidur. Saya pulang jam 10 malam, dia sudah selesai kerja, dia sudah tidur, saya baru pulang. Selama 10 tahun, saya tidak pernah ketemu dia, tapi pekerjaannya beres. Saya mau tanya bapak, mama semua, saudara semua, apakah saya dengan pembantu saya saling kenal? Sangat mungkin dia akan masak masakan yang tidak sesuai dengan selera saya yang sudah berubah. Dia mungkin masak bakso karena 10 tahun yang lalu saya suka makan bakso, tapi 10 tahun kemudian saya suka makan nasi goreng. Dia tidak pernah masak nasi goreng karena saya tidak pernah ketemu dengan dia dikasih tahu bahwa saya sudah masak kasih saya nasi goreng. Kita sering sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak punya waktu dengan Tuhan.
Lalu pada akhirnya kita akan omong, Tuhan bilang, iya, saya tahu yang kamu kerjakan. Tapi kita dua tidak saling kenal. Suami istri yang sudah menikah sekian tahun, apakah kita saling kenal? Bapak sibuk di luar rumah, mama sibuk yang lain. Tidur bersama di satu ranjang, tapi mimpinya berbeda. Terakhir bapak mimpi pukul mama mimpi pukul bapak, dua-dua bakal lain. Lalu terakhir sadar, yang marah potong mimpi. Mama bilang, bapak sengaja, alasan mimpi, kosong bisa. Nah, lalu sudah tempel yang bolak-balik. Jamara, kalau mimpi maka salah siapa coba? Tidak ada bukti, namanya mimpi. Itu seperti orang di halte, orang di pasar. Bersama-sama bukan berarti ada kebersamaan. Betul? Setuju? Orang di pasar bersama-sama tidak? Bersama-sama. Tapi apakah mereka punya kebersamaan? Tidak. Bersama-sama artinya ada di satu tempat yang sama tapi tujuannya berbeda. Kebersamaan, dia bersama-sama dan punya tujuan yang sama. Seringkali persekutuan berubah menjadi kumpul-kumpul. Persekutuan, namanya bersekutu, itu berarti kita ada bersama-sama, kita punya tujuan yang sama, kita punya musuh yang sama, kita punya kawan yang sama. Itu namanya persekutuan. Mari kita renungkan bagian-bagian ini. Satu kali ada satu pendeta, dia ajak dia punya anak pergi makan di warung. Lagi makan-makan bersama-sama, tiba-tiba ini anak bilang, Tuhan itu tidak adil. Lalu di bapak yang pendeta tanya, kenapa lu bilang Tuhan tidak adil? Iya, Tuhan tidak adil. Masa satu orang berdosa, kita semua ikut berdosa? Kan saya tidak buat jahat seperti Adam. Kenapa saya juga ikut-ikut berdosa? Lalu di bapak bilang begini, kalau begitu kamu pun tidak adil. Ini anak kaget. Kenapa? Kenapa bapak bilang saya tidak adil? Iya, kamu tidak adil karena Yesus yang menderita dan mati, tapi kamu yang nikmati keselamatannya. Kamu tidak adil. Kita sudah menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan Allah, dan di dalam anugerah itu ada berkat yang menyertai kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap berkat itu, dan kita harus mensyukurinya melalui kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam kisah Abraham, kehidupan Abraham, saya membagikan kepada kita ada 3 hal penting. Yang pertama, Abraham, Tuhan perintahkan dia, kalau kita ikuti cerita yang tadi saya bilang dari Kejadian 1 sampai 12 muncul cerita Abraham. Kisah tentang Abraham itu muncul di Kejadian pasal 11 di ayat-ayat terakhir, ketika Alkitab menuliskan tentang keturunan Terah, Abraham, Haran dan Nahor. Lalu mulai cerita, Abraham punya istri Sarai dan seterusnya. Terah ajak mereka pergi ke Kanaan. Lalu Haran mati, Terah mati. Lalu setelah Terah mati, bapaknya Abraham, Allah perintahkan Abraham di Kejadian 12 ayat 1, pergilah, tinggalkan keluargamu, tinggalkan tanah kelahiranmu, tinggalkan kampung halamanmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham tidak tahu jalannya kemana. Dan di dalam cerita itu tidak ada cerita Alkitab tentang pembicaraan antara Abraham dengan Sarai. Coba sekarang Bapak mau dengar ini firman Tuhan, lalu pulang di rumah, Bapak bilang di Mama, kayaknya beta dapat wahyu, kotong pergi ke satu tempat. Lalu Mama bilang, Bapak gila, di sini saya kotong makan susah. Bapak mau ajak di mana? Besok tahu. Tapi berasa ke Tuhan omong nih beta. Mama bilang, kan itu Bapak perasaan, bukan berperasaan. Besok rasa begitu. Tapi Sarai tunduk kepada Abraham, dia ikut. Makanya dalam 1 Petrus 3 dikatakan bahwa Sarah memanggil Abraham adalah Tuhan. Dia tunduk. Itulah tipologi dari Kristus dan jemaatnya. Abraham tunduk kepada perintah Tuhan, tidak tahu kemana jalannya. Bahkan di pasal 12 ayat 7 baru muncul firman Tuhan kepada Abraham, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Tapi Tuhan menuntun dia. Di dalam ketidaktahuan Abraham, Tuhan menuntun dia. Yang kedua, di dalam cerita tentang Abraham akan punya anak, di usia tua 75 tahun, Sarai 65 tahun,
Tuhan bilang kepada Abraham bahwa kamu akan punya keturunan. Kalau dalam cerita Alkitab kita baca baik-baik, bukan saja Sarah yang ketawa, tapi Abraham pun ketawa. Abraham tidak tahu bagaimana caranya, masa sudah tua begini punya anak. Tidak tahu caranya, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika Tuhan bilang kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, anakmu satu-satunya, di pegunungan Moria. Abraham tidak tahu kenapa Tuhan, tapi dia percaya. Tidak tahu kemana, tidak tahu caranya bagaimana, tidak tahu kenapa, tapi dia percaya. Sekarang ini banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena 3 pertanyaan ini. Kemana Tuhan? Caranya bagaimana? Beta orang miskin, bodoh, sering dibully, sering dihina, dikutuk. Cara perbaiki hidupnya bagaimana Tuhan? Kenapa beta Tuhan? Kenapa bukan dia? Beta rajin gereja, rajin ibadah, rajin melayani, semua beta sudah lakukan. Kenapa alami ini? Kenapa itu orang yang tidak tahu ibadat? Itu orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa hidupnya sehat dan gemuk, kaya, harta makin melimpah, makin dipromosi, jabatan naik? Kenapa beta yang menderita? Kalau Bapak Mama Saudara punya pertanyaan ini, Bapak Mama sama dengan kelompok Asaf. Di dalam Mazmur 73, Asaf itu adalah pemuji di bait Allah. Daud pilih dia menjadi pemuji, menjadi singer, menjadi prokantor di dalam ibadah. Dalam Mazmur 73 dia pernah bilang, percuma saja saya pertahankan kelakuan saya bersih. Saya setiap hari diserang penyakit, buah pinggangku sakit. Tetapi itu orang fasik, hidupnya sehat, gemuk, segar, kuat. Tapi di bagian-bagian akhir ayat 20-an dari Mazmur 73 dia katakan begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dari situlah kita mungkin pernah dengar lagu Allah sumber kuatku, dari ayat itu. Allah sumber kuatku. Iman adalah bertumbuh di dalam 2 hal, mendengar firman Allah, firman Kristus, dan di dalam penderitaan. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Allah sering membawa kita dan mengurung kita ke dalam satu ruangan yang saya sebut sebagai ruang ketidaktahuan, blind spot. Kita tidak tahu apa-apa di situ. Tuhan Allah kurung kita di situ. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Di dalam ruang ketidaktahuan, di situ iman bertumbuh. Kalau segala sesuatu kita tahu, kita tidak butuh iman. Dan tidak ada iman, tidak ada pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Biasanya kita kecewa dengan Tuhan karena kita paksa diri mau tahu Tuhan. Kenapa Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Kita paksa diri. Abraham dikenal sebagai bapa segala orang percaya. Dan keturunan-keturunan Abraham adalah keturunan-keturunan yang diberikan hak, diberikan privilege, diberikan anugerah untuk menjadi keturunan yang diberkati. Kalau Abraham berjalan dengan tidak tahu kemana tempatnya, bagaimana caranya saya punya anak? Kenapa Tuhan minta anak saya dikorbankan? Ketika kita berjalan di dalam ruang ketidaktahuan itu dan kita tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, kita disebut anak-anak Abraham yang layak mendapatkan janji berkat itu. Tuhan Yesus pernah bilang kepada Thomas, karena kamu telah melihat aku secara fisik, maka kamu percaya. Tapi Yesus kemudian dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang berlaku sampai kita nikmati sekarang. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mereka disebut berbahagia. Mereka disebut diberkati. Diberkatilah orang-orang kita semua yang tetap percaya walaupun tidak melihat, walaupun tidak tahu jalannya kemana. Tidak tahu caranya bagaimana, tapi kita percaya. Abraham terus berjalan, meskipun dia tidak tahu kemana tempatnya, dia tetap percaya
walaupun tidak tahu caranya bagaimana dan kenapa alasannya, tetapi imannya didasari kepada percaya kepada yang mengutus dia. Satu kali dalam Daniel pasal 3 ada kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, Misael, Azaria, dan Hananya, teman-teman dari Daniel. Waktu mereka dipaksa menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, kalau tidak dibuang ke dalam dapur perapian, lalu mereka bilang begini, kalau Allah yang kami sembah mau menolong kami saat ini, dia akan tolong kami. Tetapi kalau dia tidak mau menolong kami saat ini, kami pun tidak akan menyembah patung itu. Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Saya ulangi sekali lagi. Iman yang sejati adalah tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Dan Allah lebih suka membawa kita kepada keadaan yang seperti itu. Kenapa? Bapak Mama coba ingat, Bapak Mama punya anak. Waktu dia masih ke sekolah, begitulah, mungkin anak SD, lalu dia dapat PR. Ini anak suka kerja PR, susah. Lalu dia menangis di Bapak dan Mama dan tolong bantu beta kerja ini PR. Lalu Bapak Mama bantu dia kerja itu PR. Dia kumpul besok dapat nilai 10 kok, 100 kok begitu. Nah, saya tanya, yang jadi pintar siapa? Bapak Mama kok itu anak? Ya? Yang jadi pintar siapa? Orang tua. Itu anak pintar ke bodoh. Kita mulai mengajari dia menjadi koruptor, menjadi penjahat hari esok. Masalahnya selesai, pekerjaannya dikumpulkan, nilai paling tinggi, tetapi anak itu tetap bodoh, tetap manja. Dan Tuhan Allah tidak mau itu terjadi pada kita. Ada PR yang saya kasih kamu, saya panggil kamu untuk jadi berkat, saya perlengkapi kamu dengan talenta dan potensi, kembangkan itu. Makanya Tuhan lebih suka tidak mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, tetapi memberikan cara pandang yang benar terhadap keadaan itu. Dengan cara pandang yang benar, maka potensi itu akan keluar. Talenta itu akan digunakan. Setiap kita punya talenta yang Tuhan berikan. Kita bisa belajar dari Matius pasal 25 perumpamaan tentang talenta. Ada 1, ada 2, ada 5. Tidak ada yang tidak diberikan talenta. Setiap kita punya talenta. Hanya kenapa hamba yang punya 1 talenta dia kuburkan? Karena dia punya cara pandang yang salah. Dia bilang, aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Cara pandang yang salah. Makanya seringkali kalau Bapak Mama saudara punya pergumulan, punya masalah hidup, masuk ke dalam ruang doa, ke kamar, berdoa, bergumul dengan Tuhan, amin, masalah tetap ada. Tapi kita punya hal yang baru, cara pandang tentang masalah itu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, Tuhan berikan dengan hikmat bagi kita. Hikmatnya dia berikan, keberanian dia berikan, kekuatan dia berikan, pengharapan dia berikan. Dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan beta, beta tidak mau melayani. Kalau Tuhan tidak kasih beta pekerjaan, beta mundur sekarang dari presbiter. Kita mulai mengancam Tuhan. Tuhan bilang, oke, mari kita saling mengancam. Ini hari juga beta ambil lupa nafas. Selesai. Satu kali saya pernah mengalami satu sakit ketika saya mau kuliah di waktu kuliah S1. Saya sakit, saya sudah melayani Tuhan dari tahun 94 di pelayanan pemuda. Tahun 96 saya melayani di KKR, sekarang PAR, dulu disebut KKR, kebaktian anak, kebaktian remaja. Saya benar-benar all out sepenuh-penuhnya melayani Tuhan. Tahun 96 juga saya masuk kuliah. Masuk kuliah September, November saya sakit. Saya sakit selama 6 tahun. Lalu saya mulai berdoa, bergumul dengan Tuhan. Doa saya yang pertama bilang begini, Tuhan, saya ini kan sering melayani, saya sering berdoa kasih orang. Lalu kalau saya doakan orang sakit, itu orang sakit akan bilang begini, lusa penyakitan mau doa beta. Karena mana bebis sembuh, kalau lusa penyakit, doa soal sembuh juga. Ada yang pernah alami kayak gitu? Saya pikir dengan saya berdoa begitu Tuhan jadi sadar, oh iya ya, oke saya sembuhkan kamu. Tidak, tetap sakit.
Orang punya jam tidur nyenyak jam 11-12 malam, itu jam di mana saya berguling-guling tempat tidur sampai pagi. Besok pagi jam 7 saya harus berkejar-kejaran dengan kendaraan ke Penfui. Tahun 96 itu oto ke Penfui ke kampus tak lalu susah. Lalu saya mengalami gejala lumpuh. Tiba-tiba duduk tidak bisa bangun, jalan di tangga jatuh. Lalu saya bayangkan, Tuhan, beta lumpuh nih kok. Orang lain bekejar bis damri di kampus, beta dorong kursi roda dari Konino sampai Penfui. Stres, tertekan, bertanya Tuhan tidak jawab, seolah Tuhan berdiam diri, berdoa seperti langit itu tembaga yang tidak bisa ditembus, seolah Tuhan tidak tahu. Akhirnya beta ubah, beta punya doa yang kedua. Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan beta, beta percaya Tuhan tidak ada. Itu kan kata-kata orang stres, betul ya? Omongan Tuhan, itu kan Tuhan ada kan? Betul ya? Kalau Tuhan tidak sembuhkan beta, percaya Tuhan tidak ada, itu kan doa orang bodoh, orang stres. Biasa orang makin stres itu makin bodoh. Makanya jangan stres, nanti makin bodoh. Bodoh itu baik, tapi kalau blow on itu repot. Apalagi blow on yang sempurna itu parah lah, itu sebebal. Stres, tidak sembuh-sembuh juga, makin parah. Karena saya suka membaca buku, jadi menghibur diri, saya cari buku-buku di rumah. Saya bongkar bangkir buku-buku dan saya ketemu satu buku kecil, tidak punya sampul karena sudah lama. Buku itu bertuliskan tentang orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam penginjilan, para misionaris. Ada satu cerita saya baca, ada seorang anak kecil, gadis perempuan umur 9 tahun, dalam sebuah kebaktian dia berikan kesaksian. Dia bilang begini, Tuhan itu baik, meskipun saat ini saya duduk di kursi roda. Tuhan itu baik. Ketika saya baca kalimat pendek itu, saya seperti ditempeleng dan saya menangis. 1 jam kah, 2 jam kah, saya menangis. Anak ini lumpuh tapi masih bisa katakan Tuhan itu baik. Saya masih bisa jalan, masih bisa buat banyak aktivitas, tapi saya tidak mau percaya Tuhan. Saya hampir jadi ateis. Setelah menangis, air mata sudah tidak bisa keluar lagi dan sudah bisa tenang. Lalu seperti ada orang yang ajar saya satu doa yang keempat, yang ketiga, doa yang baru. Diajar, dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau sembuhkan beta, kalau Tuhan mau beta sakit sampai mati dan beta dikubur dengan ini penyakit, beta terima Tuhan. Tapi jangan biarkan sakit ini menghalangi beta untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena beta rindu melayani Tuhan dan beta rindu melayani sesama. Dari situ hidup saya mulai berubah. Yang pertama, kita mesti mengakui keadaan yang sedang kita alami. Kalau kita sakit hati, akui yang Tuhan, Tuhan saya sakit hati. Kalau lihat itu orang muka saya sakit hati, saya ingat bagaimana dia menyakiti saya. Akui dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur, itu kitab di mana orang-orang jujur dengan Tuhan. Kemarahan mereka, kekesalan mereka, mereka jujur dengan Tuhan seperti di Mazmur 73. Asaf jujur, Tuhan, percuma saya hidup bersih. Tapi kemudian Tuhan bawa dia kepada kesadaran. Bukan soal apa yang kamu alami, tetapi kamu tetap memilikiku. Dan kamu tetap milikku. Itu hal yang penting. Jadi saya punya pergumulan tetap ada. Saya habis doa saya tidak sembuh, tetap punya pergumulan 6 tahun. Tapi cara pandang saya tentang kehidupan dan penyakit itu berubah. Meskipun saya tetap sakit, saya terima. Tapi saya mau melayani Tuhan dan sesama. Dari situ hidup saya mulai berubah. Dan Tuhan izinkan saya melanjutkan studi S2 dan hari ini saya bisa ada di sini. Saya bisa berolahraga. Jadi bagi saya olahraga itu mujizat. Dulu sakit tidak bisa olahraga. Jalan dari sini sampai pintu keluar itu seperti saya lari keliling lapangan bola 1 kali. Keringatan gemetar. Sekarang saya bisa olahraga. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan punya cara menolong saya. Tanpa medis, melalui hamba Tuhan, Tuhan menolong saya. Tuhan lebih tertarik ubah cara pandang kita tentang hidup ini. Karena ketika cara pandang kita berubah, kita bisa menyelesaikan PR itu dan kita makin pintar, cerdas, takut Tuhan dan mengasihi Dia. Melalui penderitaan yang kita alami, Tuhan tetap bisa buat kita jadi berkat.
Rasul Paulus pernah berkata begini, aku yang miskin telah memperkaya banyak orang. Dari segala keterbatasan kita, keterbelakangan kita, kita tetap bisa jadi berkat. Yang di awal saya katakan, mungkin bagi dunia kamu hanya seseorang, tidak ada artinya apa-apa. Tapi mungkin bagi satu orang kamu adalah dunianya. Kita bisa jadi berkat. Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, Bapa, kalau Bapa mau, cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau Bapa bilang, saya harus pikul cawan ini, saya harus minum cawan ini, jadilah kehendakmu. Keadaan Yesus tidak berubah. Tetap dia harus menuju salib. Karena memang dia datang untuk ke sana. Untuk mati, bangkit, hidup selama-lamanya, menyelamatkan kita semua. Tapi cara pandang dia terhadap kehendak Allah itu yang memperkuat dia untuk menghadapi kenyataan hidup itu. Abraham, dia bukan orang yang sempurna. Dia punya banyak kelemahan. Kalau kita baca dalam ayat 10 dan seterusnya, itu ada cerita di mana Abraham menyangkal Sarai sebagai istrinya. Walaupun memang kalau kita baca di pasal 11 di situ, di Kejadian 11 di situ memang Sarai adalah keluarga saudara dari Abraham. Tetapi dia menyangkal status itu. Sekarang ini banyak bapak-bapak yang ikut itu cara. Di rumah dia laki dari istrinya, di luar dia seorang laki-laki. Di rumah dia pakai cincin kawin, pas dia mau tugas keluar daerah lepas cincin kawin. Dia mulai menyangkal. Kenapa? Karena dia bilang tak kenal maka tak sayang, makin dikenal makin menyesal. Nah, dia mau bertobat. Di dalam kelemahan Abraham itu, Tuhan tetap menyertai dia. Ada hal yang unik Bapak dan Saudara. Saya akan mengakhiri khotbah renungan ini dengan bagian ini. Ada hal yang unik. Di dalam cerita Allah menjanjikan keturunan bagi Abraham. Mereka sampai tua tidak punya anak. Masalahnya bukan di Abraham, tapi masalahnya ada di Sarah. Ada orang yang bilang begini, kalau punya anak itu mujizat atau tidak? Mujizat. Bagi Abraham punya anak di usia tua mujizat atau tidak? Mujizat, amin. Mujizat, sudah tua, tidak bisa punya anak lagi tapi Allah berikan. Tapi kalau punya istri di usia tua, mujizat atau bukan? Kalau mujizat berarti Abraham dapat dua mujizat. Usia tua punya anak, usia tua punya istri. Di usia 100 tahun lebih dia masih menikah setelah Sarah mati, tapi ingat setelah Sarah mati. Setelah dikubur Sarah baru dia cari istri. Makanya guys kalau ada bapak-bapak yang ada mama yang meninggal, ada yang sebisi-bisi. Bolang 40 hari pas bapaknya nikah itu. Dia menikah dengan keturah dan punya anak lagi. Masalahnya bukan ada di Abraham tapi ada di Sarai. Tapi dalam cerita Kejadian 12 ayat 10 dan seterusnya, ketika Abraham dan Sarai, Abraham ajak Sarai ke Mesir karena di tanah Kanaan ada kelaparan. Lalu Abraham bilang, kau tong masuk nah lu mengaku beta ni lu pun saudara supaya beta selamat. Karena lu ini terlalu cantik. Umur 65 tahun tapi cantik. Sekarang kalau bapak-bapak lihat mama mau umur 65 tahun cantik kok tidak? Coba berani bilang tidak coba. Mau bilang bapak sumulai. Nah. Dan sampai ada yang lain. Abraham akui Sarai umur 65 tahun cantik. Dan memang cantik. Buktinya Alkitab bilang pegawai-pegawai Firaun mengagumi Sarai di hadapan Firaun. Maka Sarai ambil. Bapak saudara perhatikan baik-baik. Kalau seorang perempuan di tangan seorang raja, kira-kira itu raja bisa bikin apa di perempuan? Raja punya kuasa. Dia bisa saja tidur dengan Sarai. Tapi Tuhan bekerja menjaga Sarai sehingga Firaun tidak bisa menyentuh dia. Kenapa? Karena di dalam rahim Sarai hanya boleh masuk sperma dari Abraham. Tidak boleh orang lain. Karena anak Sarai hanya boleh melahirkan satu kali dan anak itu adalah anak yang Tuhan janjikan. Apa pesannya? Di dalam segala kelemahan kita, Abraham mungkin salah jalan pergi ke Mesir tanpa Tuhan suruh. Kalau di Kejadian 12 ayat 1 Tuhan perintahkan dia tinggalkan Ur Kasdim. Tapi dalam Kejadian 12 ayat 10 tidak ada perintah Tuhan pergi ke Mesir. Dia pergi sendiri. Mendapat cobaan di sana. Dia salah jalan, menipu. Ini bukan berarti suruh kita menipu, tidak. Tetapi ketika Tuhan memilih kita,
Tuhan menetapkan kita pergi, Dia akan menjaga kita sampai janjinya terpenuhi dalam hidup kita. Sehingga Sarai hanya melahirkan satu kali, dan itu dari benih Abraham, karena itu janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji melalui firman-Nya, Dia memberkati kita, Dia akan memberkati kita. Percaya hal itu, Dia akan memberkati kita. Ketika Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ada 3 janji yang Allah janjikan kepada Abraham. Yang pertama, janji tentang keturunan. Yang kedua, janji tentang tanah. Yang ketiga, janji tentang berkat. Ada 3 janji: keturunan, tanah, dan berkat. Tetapi sampai Abraham mati, dia hanya memiliki 2 janji. Dia hanya memenuhkan itu, keturunan dan berkat. Tapi tanah dia tidak nikmati. Tanah itu baru keturunannya nikmati setelah mereka berperang dengan orang-orang Kanaan dan dapat tanah itu. Ishak yang lahir bagi Abraham itu adalah berkat dari Tuhan, buah kandungan yang Tuhan berikan. Itu upah dari Tuhan. Tapi sayangnya seringkali banyak keluarga yang berkelahi bertengkar gara-gara anak. Menikah punya anak, dia angkat buang dia punya istri. Istri angkat buang suami karena tidak punya anak. Padahal anak itu adalah berkat Tuhan. Anak itu upah. Menurut Mazmur 127, buah kandungan adalah suatu upah. Itu berkat dari Tuhan. Ingat, kita menikah bukan untuk punya anak. Pernikahan bukan untuk punya anak. Orang bisa punya anak tanpa menikah. Setuju? Itu banyak di sekitar kita. Baik dengan cara yang baik maupun tidak baik, ada banyak kesaksian itu. Tetapi menikah adalah untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan, untuk membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang hanya bisa kita lakukan melalui lembaga pernikahan. Itu tujuan pernikahan, bukan untuk punya anak. Ada satu cerita. Kalau misalnya saya tanya kepada bapak mama saat ini, bapak-bapak nih yang sudah bekerja, satu kali bapak dapat tugas ke luar daerah, lalu dapat uang saku sedikit, uang perjalanan sedikit, hanya bisa beli 1 hadiah. Kira-kira bapak beli kasih istri, kok kasih anak? Ini tanya-tanya di mama dong, mama bapak beli kasih mama, kok kasih anak? Ada yang karena mengasihi istri dia bilang pilih kasih istri, tapi ada yang bilang betul terlalu cinta beb anak. Ada santoy lah beb istri. Kenapa santoy ada istri? Karena istri pembeli su pas, su penuh, su ada utang lagi. Kalau saya memilih beli untuk istri. Kenapa? Anak itu kan buah kandungan, betul? Kita bayangkan pohon. Kalau pohon kita rawat, buahnya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Kalau buah sudah ada, setiap hari kita hanya lihat buah, kita hanya bersihkan buahnya saja. Pohon kita sentoe. Pohon mati atau tidak? Kalau pohon mati, buah mati atau tidak? Mati. Rawatlah pohon itu, maka buah itu akan hidup. Rawatlah hubungan kasih suami istri itu. Jadilah berkat, suami jadi berkat bagi istri, istri jadi berkat bagi suami. Anak itu pasti hidup. Banyak keluarga yang berantakan, istri cemburu kepada suami karena suami terlalu mengasihi anak daripada istri. Suami cemburu kepada istri karena istri tidak punya waktu dengan suami. Tiap hari ada anak. Lalu ada pasangan suami istri yang sebenarnya sudah bercerai, dan keadaannya mereka sudah bercerai, tapi tidak jadi bercerai. Kenapa? Gara-gara anak. Itu cara pandang yang keliru. Satu kali satu dosen, dia buat permainan, dia mengajar orang-orang tua semua, dia buat permainan. Lalu dia panggil satu bapak ke depan, dia bilang begini, sekarang kamu tulis di sini, siapa saja yang menurut kamu berharga dalam hidupmu, tulis. Dia tulis banyak sekali nama-nama di situ, belasan puluhan nama di situ. Lalu dosen ini bilang, sekarang hapus 5 nama. Dia segera hapus 5 nama. Setelah selesai hapus, dia pikir game permainan sudah selesai, belum. Dosen bilang hapus lagi 5 nama. Dia cepat-cepat hapus 5 nama.
Hapus, terakhir tinggal 2 nama, yaitu mama kandung dan istri. Dia pikir permainan sudah selesai, mau segera turun dari panggung, dari depan kelas. Dosen bilang stop, sebentar. Sekarang hapus 1 nama lagi. Dia perhatikan dia punya mama dengan istri pun nama, lalu dia tertunduk sekitar 10 menit. Tidak bisa buat apa-apa. Menit yang ke-11 air matanya jatuh. Ini padahal hanya sebuah permainan. Sambil air matanya menetes, dia hapus dia punya mama pun nama. Tinggal nama istri. Lalu dosen tanya, kenapa kamu lama sekali hapus? Padahal tadi awalnya kamu gampang sekali. Dan kenapa kamu menangis? Lalu dia bilang, saya tidak pernah meminta satu perempuan pun di dunia ini menjadi mama saya. Tetapi dari sekian banyak perempuan di dunia ini, hanya perempuan inilah yang saya pilih menjadi istri saya. Mama saya satu saat akan meninggalkan saya, dan saya sudah tinggalkan mama saya setelah menikah. Tapi saya akan bersama-sama dengan perempuan ini seumur hidup saya. Dia akan menemani saya di masa-masa tua, di masa-masa saya tidak mampu lagi. Ketika kita merawat relasi kasih suami istri, disitulah kita menjadi berkat. Ketika kita dipanggil ke dalam satu keluarga, dan saya setuju, kita menjadi berkat dimulai dari keluarga kita. Abraham, kalau kita lihat di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua orang itu dipanggil melalui satu keluarga, melalui keluarga. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Bapak Mama, saya tutup dengan bagian ini. Kita perhatikan baik-baik. Kitab Alkitab kita itu dimulai dengan keluarga dan ditutup dengan keluarga. Dimulai dengan keluarganya Adam dan Hawa, dan Allah yang menjadikan keluarga itu, lalu ditutup dengan satu keluarga, Kristus dan jemaatnya. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Allah selalu peduli kepada keluarga. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, memenuhkan berkat itu melalui keluarga. Tapi ingat, berkat itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menurut Mazmur 133, dari Gunung Hermon ke bukit-bukit Sion, dari kepala Harun ke janggutnya ke leher jubahnya, dia turun. Tapi ketika berkat itu turun, kita terlalu sok-sok menaikkan tensi kita, harga diri kita naik. Akhirnya berkat itu di sini, kita ada di sini. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka akan menikmati berkat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Orang Kristen bukan pencari berkat. Orang Kristen justru dikejar oleh berkat. Tuhan perintahkan berkat ini datang ke kita, tapi kita sibuk kejar berkat. Berkat ke sini kita sibuk kejar, artinya kita tidak ketemu. Kita berselangan jalan, lalu lintas. Berdiam dirilah di sini, tunggulah Tuhan, nantikanlah Tuhan, berkat itu akan menghampiri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap setia menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada, dimulai dari keluarga kita. Mari kita berdoa bersyukur firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk firman-Mu yang Kau beritakan bagi kami. Kiranya menjadi berkat-Mu bagi kami, dan kami selalu menjadi berkat-Mu bagi sesama. Ampuni kami dan kasihanilah kami ya Tuhan, biar kami hidup dalam belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.